Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Anatomi Manusia dari kelas regional A1 tahun 2023 akan menjelaskan tentang materi biologi dan juga artologi. Baik, ini dia penyampaian materinya. Pengertian miologi. Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot, berasal dari bahasa Yunani. Mios yang berarti otot dan logos yang berarti ilmu. Namun sering pula kita jumpai istilah musculus, bahasa Latin, atau muscle, bahasa Inggris, yang berarti pula otot. Otot mempunyai fungsi utama yaitu sebagai alat gerak aktif. Pada dasarnya, gerakan suatu organisme dilayani oleh sel-sel otot khusus yang disebut fibra, serat otot. Sedangkan pengawasan terhadap energi penggeraknya dilakukan oleh sel-sel saraf nervus. Fibra otot merupakan sel-sel excitable, artinya bahwa sel-sel otot bila dipacu akan menghasilkan suatu gerakan. Secara biologis maupun morfologisnya, serat otot dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu serat otot skeletal atau disebut juga dengan serat lintang atau otot lurik atau otot volunteer. Yang kedua, ada serat otot polos yang disebut juga otot visceral, smooth atau otot involuntar. Yang ketiga, ada serat otot jantung. Serat otot skeletal atau serat lintang merupakan serat otot terbanyak di tubuh manusia dibandingkan dengan serat otot lain. Otot ini tersebar di seluruh tubuh dan terutama memfasilitasi suatu gerakan. Gerakan yang terjadi pada suatu sendi dihasilkan dari kontraksi dan relaksasi atau pemanjangan dan pemendekan dari serat otot dan harus menyilangi sendi tersebut. Arah gerakan yang ditimbulkan tergantung pada posisi otot terhadap aksi sendi yang disilanginya. Bila otot menyilangi aksis transversal, maka akan menimbulkan gerakan fleksi ekstensi. Bila otot menyilangi aksis sagital, maka akan menimbulkan gerakan abduksi aduksi. Dan bila otot menyilangi aksis longitudinal, akan menimbulkan gerakan rotasi atau pronasi dan supinasi. Otot skeletal yang melayani sendi ini adalah otot skeletal yang melingkar pada tulang kerangka. Namun ada pula otot lurik yang melekat pada kulit, seperti kulit muka yang berfungsi untuk melayani ekspresi muka, membuka, menutup suatu organ seperti mata, mulut, dubur, dan lain-lain. Karakteristik otot skeletal. Yang pertama, serabut-rabutnya menyilangi satu atau lebih sendi. Otot yang menyilangi satu sendi yaitu monoartikuler, mempunyai sifat lebih tahan lama dan lebih sulit lelah bila dibandingkan dengan otot yang menyilang lebih dari satu sendi, yaitu poliartikuler. Yang kedua, melekat pada tulang atau kerangka, atau langsung ke organ seperti mata dan kulit. Perlekatan otot ke tulang bisa langsung atau melalui antara tendon, aponeuronia, cartilage, ligamentum, fasial, atau kombinasinya. Yang ketiga, sel-selnya panjang dan banyak terdapat inti. Yang keempat, dipelihara oleh serabut syaraf motorik. Yang kelima, gerakan yang dilakukan terjadi secara sadar, sehingga dapat dilatih. Keenam, syaraf kontraksinya kuat dengan cepat. Yang ketujuh, untuk berkontraksi memerlukan energi yang banyak. Yang kedelapan, dapat mengalami kelelahan. Yang kesembilan, yaitu respon berasal dari rangsangan eksternal. Struktur otot lintang terdiri atas membran sel, inti sel, plasma sel, dan miofibril, tersusun atas aktin dan miosin. Tiap-tiap serat otot dibungkus di bagian luarnya oleh selaput tipis jaringan ikat yang disebut dengan endomysium. Beberapa otot berkumpul menjadi satu membentuk suatu fasciculus yang bagian luarnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Kemudian beberapa fasciculus bergabung menjadi satu dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan epimysium. Bagian terbesar dari suatu otot yang bila kita lihat seperti otot
seperti otot bisep, tricep, dan sebagian terdiri banyak fasciculus, bagian luarnya ditutupi atau dilapisi jaringan ikat yang disebut dengan fascia. Bentuk otot serat lintang. Mengutip di buku Biologi Jilid 2 oleh Diah Aryulina, DKK, otot lurik jika diteliti menggunakan mikroskop terlihat berupa sel-sel otot berbentuk serabut-serabut halus panjang atau myofibril. Otot lurik disebut juga otot rangka, mengandung banyak inti sel atau multinukleus dan tampak garis-garis terang diselingi garis-garis melintang. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga otot serat lintang. Cara kerja otot lurik dipengaruhi oleh kehendak atau kesadaran melalui perintah yang diatur oleh otak. Lebih tepatnya ketika saraf di sistem somatik mengantarkan sinyal untuk membuatnya, itu akan memungkinkan otot menggerakkan tulang sehingga dapat melakukan banyak gerak. Demikian dikutip dari IPA Biologi Jilid 2 oleh Saktiono. Contoh dari penggunaan otot lurik ketika akan mengangkat suatu benda makan yang kesadaran kita. Tangan diperintah otot untuk bergerak atau mengangkat suatu benda. Inilah alasan mengapa otot lurik disebut otot sadar. Mekanisme kontraksi otot. Gerakan pada otot utamanya terjadi akibat dari kontraksi atau pemendekan otot. Mekanisme kontraksi terjadi karena adanya elemen kontraktil otot atau aktin dan miosin. Sebagai respon terhadap adanya rangsang saraf motorik yang diterima oleh motor end plate yang akan menimbulkan pemendekan dari fasciculi yang pada akhirnya terjadi kontraksi otot atau gerak. Kekuatan kontraksi otot tergantung pada jumlah serat otot dan perbandingan atau rasio antara jumlah serat otot dan luas penampang transversal otot. Derajat kontraksi atau pemendekan yang terjadi akibat kontraksi otot tergantung dari jumlah fasciculus. Kecepatan gerakan yang timbul oleh suatu kontraksi otot tergantung jarak insersio dengan sendi dan kekuatan gerak. Ya, selanjutnya adalah aksi otot. Aksi otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik adalah kontraksi otot di mana otot tidak berubah atau bisa disebut dengan tetap, dan tonus atau ketegangan otot meningkat. Dan yang kedua, adalah kontraksi isotonik. Nah, kontraksi isotonik adalah kontraksi otot di mana tonus otot tetap terjadi. Perubahan panjang otot atau memendek atau memanjang. Dan isotonik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsentrik atau kontraksi dengan memendekkan panjang, dan yang kedua adalah ekstrintik atau bisa disebut dengan kontraksi dengan memanjang otot. Yaitu sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu kontraksi otot. Kontraksi otot adalah di mana otot bergerak dengan membantu tulang. Yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah kontraksi tetanik, adalah kontraksi otot yang terjadi terus-menerus. Yang keempat adalah ritmik. Nah, kontraksi ritmik adalah kontraksi yang berirama atau teratur. Dan yang kelima adalah kontraktur otot kontraktor. Kontraktur otot adalah memendekkan otot yang bersifat permanen atau tetap, yang biasanya terjadi akibat kerusakan sistem persyarafan atau kerusakan dari struktur otot. Struktur otot itu sendiri, misalnya akibat luka bakar. Dan yang keenam adalah insufiensi otot aktif. Insufiensi otot aktif adalah kontraksi otot yang terjadi apabila memendekkan otot yang terjadi melampaui maksimal otot. Keadaan ini lebih mudah terjadi pada otot poliartikuler karena otot ini bekerja pada dua atau lebih dari dua sendi. Dan
Yang terakhir adalah yang ketujuh, insufiensi. Insufiensi otot aktif. Nah, insufiensi otot aktif adalah ketegangan otot yang terjadi melebihi batas maksimal. Ketegangan otot keadaan ini pun lebih mudah terjadi pada otot poliartikuler dibandingkan dengan otot monoartikuler. Sekian, terima kasih. Fungsi otot ditinjau dari fungsinya. Otot dapat berperan sebagai 1. Otot sebagai penggerak utama, yaitu otot yang menghasilkan gerakan pada arah yang diinginkan. Kedua, otot antagonis, yaitu otot yang berfungsi mengendalikan dan menghaluskan kecepatan atau kekuatan gerak. Letak otot ini berlawanan dengan otot penggerak utama. Yang ketiga, otot fiksasi, yaitu otot yang berfungsi menstabilkan sendi dan menjaga agar sendi tetap ada pada posisinya atau tidak terlepas, memelihara sikap dan posisi sendi. Yang keempat, otot sinergis, yaitu merupakan bentuk khusus dari otot fiksasi yang membantu otot penggerak utama. Serat otot polos atau otot visceral atau smooth atau influencer. Otot polos merupakan otot yang kontraksinya di luar kehendak, tak disadari dan tidak dapat diperintah. Otot polos biasanya tersebar di alat-alat dalam seperti saluran pencernaan, saluran kencing, pembuluh darah, dan kelenjar. Serat otot polos mempunyai sifat karakteristik antara lain: 1. Sel otot berbentuk seperti kumparan atau fusiformis. Kedua, dipelihara oleh serabut saraf otonom atau oleh hormon tertentu. Ketiga, gerakan terjadi tak disadari dan tidak bisa dikontrol. Keempat, kontraksi terjadi secara perlahan-lahan dan terus-menerus. Kelima, untuk kontraksi hanya memerlukan sedikit energi. Keenam, kontraksi otot tidak menimbulkan kelelahan. Dan yang terakhir, ketujuh, respon terjadi akibat adanya rangsangan internal. Serat otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung. Secara morfologi atau dilihat dari bentuk selnya, otot jantung merupakan serabut otot melintang yang mempunyai sel-sel panjang dan mempunyai banyak inti. Hanya saja serabut otot jantung bercabang-cabang. Namun secara fungsional, otot ini mempunyai sifat seperti otot polos karena dipelihara oleh sel saraf otonom. Materi selanjutnya adalah artologi. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Artologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artron, yang berarti sendi, dan logos yang berarti ilmu. Selain itu, ada pula istilah lain yang berasal dari bahasa Latin artica, yang juga berarti sendi. Dari istilah di atas, dikemukakanlah istilah articulatio yang menyebutkan sendi, atau sering juga menggunakan art untuk menunjukkan sendi. Selanjutnya ada klasifikasi sendi. Berdasarkan tanda struktural yang paling spesifik, melalui beberapa tanda struktural yang paling spesifik, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada articulatio fibrosa. Sendi ini mempunyai karakteristik disatukan oleh jaringan ikat fibrosa. Beberapa subkelas yang termasuk di dalamnya adalah A. Komposis, B. Sutura, permukaan tulang yang berhubungan berkelok-kelok, saling bersesuaian dengan sedikit jaringan ikat fibrosa dan praktis tak ada pergerakan. Contoh hubungan antar tulang tengkorak. Sutura serata, hubungan antar tulang seperti gigi gergaji. Sutura squamosa, hubungan antar tulang saling menipis dan bersesuaian. Suturan hormonianan atau plana, hubungan lurus tersusun tepi menepi. C. Sindosmosis, hubungan antar tulang dengan jaringan fibrosa yang banyak dan hanya sedikit terjadi gerakan. Contoh hubungan antara fibula dan tibia. Sindosmosis tibiofibularis. Hubungan antara radius dan ulna atau sindomiosis radiulnaris. Kedua, artikulocartilaginea.
Sendi ini mempunyai karakteristik bahwa hubungan antara tulang disatukan oleh tulang rawan atau cartigula, hyaline, atau fibrocartilago. Yang A. Syndohydrosis merupakan hubungan antara tulang yang bersifat temporer, di mana tulang rawan yang terjadi saat embrional dapat berkembang menjadi tulang keras di saat dewasa, dan dapat melayani pertumbuhan dari tulang yang bersendi. Contohnya yaitu hubungan antara tulang tengkorak. Yang B. Simpilis merupakan hubungan tulang yang disatukan atau fibrocartilago. Contohnya sipilis intervertebralis, manubioternalis, pubis, dan sipilis sipilis. 3. Articulatio synovialis sering disebut sebagai diarthrosis, memiliki karakteristik bahwa terdapat ruang spesifik cavitas articularis yang memungkinkan terjadi gerakan menjadi lebih bebas. Pada ruang tersebut ditemukan cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas dan dihasilkan oleh lapisan dalam pembungkus sendi yang disebut membrana synovialis. Struktur articulatio synovialis. A. Membran synolis. 1. Merupakan jaringan ikat yang vaskular, yaitu banyak pembuluh darah. Yang kedua, melapisi sendi permukaan dalam kapsula. Ketiga, dapat menghasilkan cairan berupa jeli yang disebut synovia. B. Cartilago articularis. 1. Tidak terdapat pembuluh darah, yaitu avaskular. 2. Tidak terdapat syaraf. Ketiga, seselular. Keempat, bersifat elastis. Kelima, nutrisi diperoleh dari cairan sinovia secara difusi. Keenam, pada pemeriksaan fotorasen tidak tampak. Lalu yang C, kapsula articularis tersusun oleh serabut-serabut halagen tak beraturan. Dan D, ligamentum terdiri dari 3, yaitu 1. Ligamentum capsulare, kedua ligamentum extracapsulare, ketiga ligamentum intraarticulare, dan gerakan dalam articulatio synovialis. Articulatio synovialis merupakan salah satunya hubungan antara tulang atau sendi yang mempunyai kapsul sendi dan pelumas sendi atau synovia, sehingga kemungkinan terjadinya gerak sangat luas. Sendi ini banyak terdapat pada tubuh yang banyak terjadi gerakan. Gerakan di dalam articulatio synovialis ini dibedakan menjadi 1. Aktif. Gerakan di dalam articulatio synovialis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, aktif. Aktif merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu sendiri dari hasil kontraksi otot, bersifat individual dan dapat dilatih. Cakupan gerakannya adalah A. Translinear gliding sleeping, B. Angular fleksi ekstensi, C. Rotator atau aksorotasi endorotasi, D. Kombinasi atau sirkumduksi. 2. Pasif. Pasif merupakan gerakan yang dilakukan oleh atau dihasilkan oleh gaya dari luar, seperti gerakan yang dilakukan oleh orang lain atau gerakan adanya pengaruh gravitasi, tetapi secara normal individu tersebut dapat melakukan secara aktif. Dan yang ketiga, tambahan atau accessory movement. Tambahan atau accessory movement adalah gerakan pasif, tetapi secara normal individu tidak dapat melakukan gerakan tersebut secara aktif. Gerakan dapat dilakukan oleh kontraksi otot secara aktif dan juga oleh sendi dan tulang secara pasif. Luas suatu gerakan atau range of movement mempunyai variasi individual, artinya berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Satu dengan individu lainnya. Luas gerakan dibagi oleh adanya 1. Otot-otot yang bekerja pada sendi. 2. Bentuk tulang dan permukaan yang bersendi. 3. Ligamentum dan kapsul sendi. 4. Struktur dan jaringan sekitar sendi. Ujung-ujung tulang yang bersendi ditutupi tulang rawan dan diperkuat di bagian luar oleh kapsula sendi dan ligamentum. Kapsula sendi memiliki 2 lapisan. 1. Bagian luar disebut membrana fibrosum. 2. Bagian dalam disebut membrana synovialis.
B. Berdasarkan jumlah aksisnya. Berdasarkan dengan jumlah aksis yang dimiliki atau yang dilewati, sendi terbagi menjadi 1. Artikulatio monoasial, artinya hanya memiliki satu aksis saja, seperti sendi ruas jari, atau artikulatio interpalanea, dan artikulatio humerularis atau antara humerus dan ulna. 2. Artikulatio biasial, artinya hanya memiliki dua aksis, seperti diantaranya adalah hubungan antara humerus dan radius, atau humeroradialis dan sendi lutut, atau artikulatio genus. Gerakan ini terjadi dalam satu bidang, yaitu flex dan ekstensi. Yang ketiga, artikulatio condylaris, mempunyai dua permukaan sendi yang berbeda, yang disebut dengan condylus, seperti pada sendi lutut. Yang keempat, yaitu artikulatio spheroidea atau globoidea. Dataran sendi dari satu tulang menyerupai bola dan yang lain menyerupai mangkuk sekung. Contohnya artikulatio humeri, artikulatio humeroradialis, dan artikulatio. Articulatio ellipsoidea, dataran sendi berbentuk elip dan mempunyai dua aksis. Contohnya pada articulatio radiocorpea, articulatio sternoclavicularis, articulatio selaris. Dataran sendi menyerupai dataran pada pelana kuda dan memiliki dua aksis. Contohnya articulatio carpo metacarpalis 1, articulatio trochodea, dataran sendi dari suatu tulang menyerupai dataran roda atau cincin dan mempunyai satu aksis yang sesuai dengan aksis roda yang biasanya melalui sepanjang tulang. Contohnya articulatio radioulnaris proximalis dan distalis. Articulatio trochlearis, dataran sendi satu ujung tulang menyerupai roda gerakan sumur atau pelek roda. Contohnya adalah articulatio humerularis. Sendi adalah bagian tubuh yang memungkinkan kita untuk bergerak. Ada beberapa jenis sendi berdasarkan komponen kerangka dan luas gerakannya. Yang pertama adalah articulio simples. Ini adalah jenis sendi yang hanya terdiri dari dua tulang. Contohnya adalah sendi interpal antara tulang jari. Yang kedua adalah articulio humeri atau sendi bahu. Dan yang ketiga adalah articulio coccygeal atau sendi punggul. Dan yang kedua adalah articulio compacta. Ini adalah jenis sendi yang terdiri dari lebih dari dua tulang. Contohnya adalah articulatio cubiti atau sendi siku dan articulatio genus atau sendi lutut. Berdasarkan luas gerakannya, sendi juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ampiartrisis ini adalah jenis sendi yang hanya memiliki sedikit gerakan. Contohnya adalah articulatio sacroiliaca atau sendi antara tulang sacrum dan tulang panggul. Yang kedua atau yang terakhir adalah articulations. Ini adalah jenis sendi yang memiliki gerakan yang luas. Contohnya adalah articulatio atau humeri atau bisa disebut dengan sendi bahu.